Video tadi adalah salah satu contoh peran milenial dalam politik di Indonesia, yaitu demokrasi. Perkenalkan, saya Fahina Fasyaki. Hari ini saya akan menjelaskan tentang karya saya yang berjudul Peran Milenial dalam Politik di Indonesia atau Milenial dalam Politik. Sebelum saya masuk ke topik inti, saya ingin menjelaskan beberapa generasi yang ada di 60 tahun ke belakang hingga sekarang. Yang pertama ada generasi Baby Boomers. Generasi ini lahir di tahun 1960. Lalu juga ada generasi X yang lahir di tahun 1961 hingga 1979. Lalu ada generasi Y atau milenial. Generasi ini lahir di tahun 1980 hingga 2000. Lalu juga ada generasi Z. Generasi Z ini ada dua opini yang menjelaskan dari tahun 1995 atau tahun 2000 hingga 2010. Lalu juga ada generasi Alpha yang lahir di 2010 hingga sekarang. Nah, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang milenial sama politik. Milenial itu adalah generasi yang lahir 1980 hingga 2000. Mereka lahir di era milenium baru, yang berarti teknologi sudah mulai berkembang. Mereka juga dikatakan oleh Ibu Siti Zuhro, peneliti LIPI, mereka mempunyai taste politik yang berbeda. Lalu, politik sendiri itu apa? Politik itu banyak pengertiannya dari beberapa ahli, cuman saya mengambil dari 3 ahli, yaitu Karl Wodash, Derliar Noor, sama F.S. Juara. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil dari ketiga ahli tersebut adalah politik adalah ilmu untuk memperoleh kekuasaan dengan cara mempengaruhi rakyat dan pemerintah demi menjadikan suatu negara yang kondusif. Persepsi milenial terhadap politik di Indonesia itu ada apa saja? Yang pasti setiap orang mempunyai perspektif beda-beda kan? Cuman mayoritas bilang politik itu kotor. Salah satu penyebab besarnya adalah korupsi. Korupsi yang merajalela di Indonesia, seperti pejabat-pejabat atau koruptor lainnya masuk penjara karena korupsi, atau politikus lainnya karena korupsi. Ya itulah mengapa politik bisa tidak terlalu disukai sama milenial. Terus kalau milenial nggak suka politik, suka apa dong? Nah, di sini saya menunjukkan data-data tentang ketertarikan milenial sama pekerjaan milenial tuh kayak apa saja. Nah, di sini paling banyak tuh isu-isu olahraga, terus film, musik, bahkan membahas isu sosial dan politik ada di peringkat bawah. Lalu untuk pekerjaan mereka, pekerjaan yang berhubungan dengan politik kan ada pengacara ya di situ. Nah, itu aja di peringkat paling bawah. Paling tinggi paling mahasiswa, segala macam seperti itu. Cuman kontribusi milenial terhadap politik itu lumayan banyak loh. Salah satunya sebagai demo tadi ya yang saya tunjukkan. Cuman demonya dengan damai, tidak main fisik, tidak merusak fasilitas umum, dan intinya tidak merugikan siapapun lah. Lalu ada juga pemilu. Pemilu ini yang untuk memilih calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Cuman sayangnya banyak banget milenial yang melakukan golput. Data ini yang saya tunjukkan, milenial banyak melakukan golput. Bahkan ada yang bikin kelompok milenial golput. Sungguh disayangkan kan? Padahal itu pemimpin mereka sendiri, kenapa mereka malah nggak milih kan? Pelajar, sehingga saya sangat menyayangkan ketika disampaikan gerakan mahasiswa justru ditabrak dengan isu ditunggangi si A, ditunggangi si B. Loh, kita bicara substansinya, Bung Karno. Saya juga melakukan wawancara kepada beberapa milenial, dan dari antara mereka kebanyakan tidak terlalu tertarik sama politik, dan alasan mereka atau persepsi mereka tentang politik juga berbeda-beda. Nah, dari semua ini maka dapat saya simpulkan bahwa milenial sebenarnya tidak terlalu banyak yang suka sama politik, netral-netral aja. Cuman kan mereka bakal meneruskan pemimpin di beberapa tahun yang akan datang. Setidaknya mereka mempunyai bekal politik, atau setidaknya kita menaikkan ketertarikan milenial terhadap politik. Salah satu caranya dengan cara dari korupsi itu sendiri, membersihkan korupsi, dan intinya bikin politik itu jadi bersih. Jadi perspektif milenial juga berubah. Dari milenial itu sendiri, jangan menutup hatinya dan jangan selalu berpikir bahwa politik akan selalu buruk, karena semua hal itu bisa berubah kan. Dari orang tua, guru-guru, atau saudara terdekatnya, setidaknya edukasilah dasar-dasar tentang politik ke milenial atau ke generasi yang akan menjabat di masa depan, agar mereka tidak akan tersesat di masa depannya
dan akan menjadikan Indonesia lebih baik lagi, serta politik yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita mendapat pelajaran dari sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.